Shalom Alehem. Jumpa lagi kali ini dengan Midrash Sabat berjudul Kekuatan di Balik Kelemahan. Ketika membaca kitab Ayub, mungkin kita akan melihat banyak ungkapan kesedihan dan kelemahan, mengingat apa yang dialami Ayub dipenuhi dengan berita-berita yang mengejutkan dan bertubi-tubi. Kehilangan anak-anaknya, kehilangan ternak-ternaknya, bahkan mengalami sakit penyakit. Istri dan teman-temannya mulai menyalahkan, tinimbang memberikan kekuatan. Kitab ini nampaknya kurang populer dikhotbahkan di tengah arus zaman yang menjadikan kesuksesan material dan pendakian prestasi sebagai ukuran kehidupan yang diberkati Tuhan. Kutipan-kutipan kalimat, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Yahweh, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 26 ayat 12-13. Nampaknya kalimat-kalimat ini lebih relevan untuk menjadi bahan-bahan khotbah hari-hari ini. Bagi saya, kitab Ayub justru memberikan pelajaran perihal kekuatan, bukan kisah kelemahan dan kekalahan. Kekuatan apa? Yaitu kekuatan ilahi menghadapi berbagai peristiwa pahit yang dapat melubangi keutuhan kesetiaan kita pada Tuhan. Kekuatan spiritual menghadapi berbagai peristiwa yang mengecewakan dan dapat melubangi kepercayaan diri dalam menghadapi kehidupan. Dalam bagian akhir kitab Ayub, kita dapat melihat sebuah ringkasan dan kesimpulan dari pengalaman hidup Ayub yang telah berhasil melewati begitu banyak tekanan dan penderitaan, namun kemudian mengalami kemenangan. Sebagaimana dikatakan di dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Yada ti kikol tukal waloyibat sermimeka mezimah. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian pula dalam Ayub 42 ayat 5. Leshem ozen shematika we'ata eini ra'atika. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Frasa yadati kikol tukal, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, memiliki makna bahwa Ayub telah mengalami siapa itu Tuhan, bukan secara teoritis, abstrak, melainkan melalui pengalaman keseharian dalam penderitaan dan rasa sakit yang dirasakannya. Kata Ibrani yada bermakna melihat dengan mengalami sendiri. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa disebutkan melakukan kewajiban hubungan suami istri sebagaimana dikatakan dalam Kejadian pasal 4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dipergunakan kalimat dalam bahasa Ibrani, Waha Adam yada Hawa beisto. Kata yada diterjemahkan bersetubuh untuk mengandaikan bentuk intimasi. Frasa wa'ata eini ra'ateka, sekarang aku memandang engkau, bermakna Ayub telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui pengalaman pahit dalam kehidupannya. Pengalaman pahit kehilangan anak-anaknya, kehilangan ternak dan kekayaannya, pengalaman menyakitkan karena penyakitnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita membaca dalam Ayub pasal yang pertama, kita mendapat satu keterangan bahwa Ayub adalah seorang yang kaya raya dan saleh. Ia memiliki 10 anak yang terdiri dari 7 laki-laki dan 3 anak perempuan.
Bahkan ia memiliki kekayaan material berupa ternak, yaitu 7.000 ekor kambing dan 3.000 unta serta 500 pasang lembu, juga 500 keledai betina, serta budak dalam jumlah yang besar. Ia juga adalah dikatakan sebagai orang yang saleh dan takut akan Yahweh. Ia selalu mendoakan anak-anaknya setiap hari. Apabila anaknya ada salah dan dosa di hadapan Tuhan, maka dihapuskan kesalahannya. Tetapi satu hari Satan meminta izin kepada Tuhan untuk menguji Ayub, dan Tuhan mengizinkan kepada Satan, tetapi tidak untuk mengambil nyawanya. Maka kita lihat sebuah proses perubahan yang drastis terjadi dalam kehidupan Ayub, di mana Ayub mulai satu persatu dikatakan di dalam pasal yang kedua, ia mengalami satu demi satu kehilangan, mulai dari anak-anaknya, lembu sapinya, bahkan istrinya harus menyalahkan dan menyudutkannya, dan berkata kepada Ayub, masihkah engkau menaruh setia kepada Tuhan? Persoalan ini melahirkan hal-hal yang menimbulkan perdebatan dalam dunia filsafat dan teologi. Bagaimana orang saleh dan benar justru banyak mengalami penderitaan. Ini yang dibahas di dalam teologi dan filsafat dengan istilah teodisi, yaitu penjelasan mengapa Tuhan yang sangat baik, maha kuasa, maha tahu, mengizinkan kejahatan. Mari kita tinggalkan sejenak persoalan-persoalan itu. Kita kembali kepada Ayub. Kita lihat bagaimana Ayub merespon semua yang terjadi terhadap dirinya. Sikap yang diperlihatkan Ayub adalah ikhlas dan dengan rela hati menerima segala sesuatu yang terjadi dan dialami oleh dirinya. Ayub menjawab ya untuk semua jenis kehidupan yang dia alami, baik ataupun buruk. Kita dapat membaca sikap ikhlas dan kerelaan hati Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Ketika ia berkata dan menjawab istrinya, wa arom yat sati mi beten imi, wa arom asuf sama, Yahweh Natan Yahweh Lakah, Yehisem Yahweh Meforah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Demikian pula dalam Ayub pasal 2 ayat 10, Ayub kembali berkata, Gam et hatov nakabel, me et ha Elohim, ve et hara lo nakabel. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bapak Ibu, saudara-saudari kasih oleh Tuhan, keikhlasan dan kerelaan hati Ayub inilah yang menjadi kekuatan untuk mengatasi kepahitan dan berita buruk yang bertubi-tubi mendatangi. Sekalipun sempat mengalami keguncangan dan mulai meragukan kuasa Tuhan, namun Ayub kembali kepada Tuhan dan menarik semua perkataan keraguannya. Keikhlasan dan kerelaan Ayub inilah yang akhirnya menuntun dia pada pencerahan spiritual. Sebagaimana dikatakan dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bagaimana muara dari keikhlasan dan kerelaan hati Ayub? Dia mengalami kehidupan yang dipulihkan, bahkan berkali lipat. Sebagaimana digambarkan dalam Ayub 42, ayat 12-13. Yahweh memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jika hari ini Anda
dan kita sekalian mengalami situasi yang dipenuhi kepahitan dan penderitaan. Selain berupaya dengan seluruh kemampuan yang kita miliki, satu hal yang tidak boleh kita abaikan, yaitu keikhlasan dan kerelaan hati menghadapi apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Dari sinilah akan timbul kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahi itulah yang akan memberikan kemampuan agar kita bertahan dan mengalami kemenangan terhadap berbagai persoalan yang menghimpit dan menekan. Tuhan Yahweh, Bapa Surgawi, memberkati dalam Yesus Sang Mesias, Juru Selamat dan Junjungan Agung yang ilahi. Sabat Salam. Haleluya. Amin.